Ngupil. Ngupil. Ngupil itu perbuatan besar apa kecil? Kecil. Kalau ada orang ngupil, ada yang terganggu hidung dia. Ada orang ngupil lalu hidung kita ada. Ada. Ngupil itu tidak merugikan siapa-apa. Andai mengupil kita satu provinsi Sumatera Selatan, rugikah Indonesia? Tidak. Kita sepakat bahwa ngupil itu perbuatan kecil. Oke? Ngupil perbuatan kecil. Tiba-tiba ada anak muda dari Palembang diundang ke Istana Negara mendapat penghargaan Pemuda Kreatif 2021. Amin. Disorot oleh 25 TV swasta. Saat sedang presiden memberikan kata sambutan, kira-kira masalah ini jadi besar atau kecil? Kenapa dia besar? Masalah kecil dilakukan di hadapan. Kalau ngupil menjadi besar karena dilakukan di depan penguasa, bagaimana dengan dosa yang kau anggap kecil dan kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, yang dibacanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, penjelasan ulama tentang ayat dan hadis Rasulullah SAW. Wa yatadarasunahu fima bainakum, kemudian dia mengkaji isinya. 3 yang dilakukan: duduk berkumpul di rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan ke dalam hatinya. Jadi kalau ada nanti di antara jamaah ini yang tertidur saat saya menjelaskan hadis ini, itu berarti memang hatinya betul-betul tenang. Ghasyiyat bihimur rahmah, turun rahmat kepada mereka. Padahal kita ini masuk surga bukan karena tahajud kita, bukan karena witir kita, bukan karena tarawih kita, bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak satu pun dari kamu masuk surga karena amalmu. Wala ana ya Rasulullah, aku pun tak masuk surga karena amalku. Wala anta wala ana, aku pun tak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat Allah. Berkumpul di masjid ini diantaranya adalah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala min nur, dari cahaya. Uli ajnihatin, bersayap. Masna, ada yang sayapnya 2. Wasulasa, ada yang sayapnya 3. Waruba, ada sayapnya 4. Kalau diletakkannya satunya di ujung dunia, maka yang satu lagi di ujung timur, di ujung barat. Itulah mengapa manusia itu diciptakan dari darah, tulang, daging. Nampak dia berbentuk, dan malaikat tak nampak, tak berbentuk. Karena seandainya malaikat itu nampak dan berbentuk, maka tidak muatlah dunia ini, saking besarnya malaikat. Malaikat yang besar, yang hebat itu, apa kerja dia? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat yang agung, yang besar, yang hebat, yang gagah, yang perkasa, yang mulia itu kerjanya hanya bertasbih saja. Sedangkan manusia yang diciptakan dari yang hina, yang hitam, yang bau, yang busuk itu, busuk juga perbuatannya. Maka bagaimana caranya biar bisa kita satu majelis sama malaikat, berkumpul di masjid, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis Rasulullah, diturunkan ketenangan ke dalam hati, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada malaikat-malaikatnya. Hai malaikat, dulu aku waktu mau menciptakan mereka, kalian semua komplain mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka itu nanti hanya akan berperang, menumpahkan darah, berkelahi, sumpah serapah, caci maki. Tapi tidak begitu dengan orang Palembang. Kuciptakan mereka, mereka duduk bersimpuh di masjidku. Mereka mendengar kajian sabda nabiku, kata Allah SWT. Pernahkah mereka melihat surga? Tidak. Pernahkah mereka menengok neraka? Tidak. Pernahkah mereka melihat aku? Tidak. Bagaimana seandainya mereka pernah menengok aku dan pernah melihat surga dan pernah merasakan sakitnya neraka?
kata malaikat, tentulah amal mereka lebih hebat daripada ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. 4 balasan. Turun rahmat, diliputi rahmat, ditenangkan hati, diliputi rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mau kita kaji subuh ini adalah hadis. Hadis itu apa? Cerita. Hadis itu cerita. Hadis Nabi, cerita tentang Nabi. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Yang 5 ini disebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulin, cakap, statement, ucapan, kata-kata yang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw fi'lin, perbuatan. Bagaimana dia salat mengangkat takbiratul ihram, bagaimana dia tawaf dan sa'i, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia pakai sorban. Perbuatan. Mengudhifan Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ada sahabat Nabi yang melakukan suatu perbuatan disetujui oleh Nabi, namanya takrir. Ada orang menerjemahkannya pengakuan, ada orang menerjemahkannya persetujuan. Contohnya, Nabi sedang salat, Allahu Akbar. Ada sahabat di belakang membaca doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tak pernah mengajarkan itu. Nabi tak pernah membaca itu. Nabi tak pernah menyuruh itu. Nabi tak pernah mengatakan begini doanya. Sudah saya salat, Nabi tanya, manil qail? Siapa tadi yang kudengar membaca Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila? Ana ya Rasulullah. Aku yang membaca itu tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Terbuka pintu langit karena doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Sejak itu aku tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, sampai itu saja. Lalu doa iftidah yang kita baca selama ini, 2 hadis yang dicampur digabung jadi satu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, tambah wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oh, 2 iftitah Pak Ustaz ya. Kalau saya baca satu aja Pak Ustaz, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, bagus. Kalau saya tak baca Pak Ustaz, keterlaluan. Nabi setuju dengan doa yang dibaca oleh sahabat itu, maka itu namanya takrir. Sifati khalqiyatin, fisik Nabi, khalq, fisik Nabi. Rambut Nabi tidak lurus, tidak keriting. Rambut Nabi itu tak lurus macam rambut orang kita, tidak pula keriting macam orang Afrika, tapi ikal sedang. Nabi itu tidak pula terlalu tinggi, tak pula terlalu rendah. Nabi itu tapak tangan dicium oleh Anas bin Malik, kucium tapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi ketika naik ke atas mimbar, diangkatnya tangannya berdoa waktu doa istisqa, lengan baju Nabi turun ke bawah sampai sahabat di bawah. Nampak kami ketiak Nabi bayadha ibtayhi, putih ketiak Nabi. Nabi itu saking putihnya ketiaknya pun putih. Orang kita putih, ketiak hitam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang sifat-sifat Nabi ini di mana bisa kita kaji Pak Ustadz? Ada satu kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di Palembang dikaji oleh para habaib. Tradisi para habaib mengajarkan bagaimana sifat-sifat Nabi, dikaji satu sifat Nabi. Setelah mengkaji Asy-Syama'il Muhammadiyah, banyak berselawat, maka andai dibukakan Allah hijab, nampaknya Rasulullah SAW sesuailah dengan isi kitab itu. Jadi bukan asal aja orang mimpi jumpa Nabi. Saya mimpi jumpa Nabi Pak Ustadz. Pernah kau baca Syama'il? Tidak. Gimana kau bisa kenal dia? Bagaimana nampakmu Nabi dalam mimpimu itu? Semua rambutnya putih. Itu bukan Nabi, itu drunken master. Nabi itu jenggot sama rambutnya tak sampai 20 helai putih. Syama'il al-Muhammadi. Wa khuluqiyatin, akhlak Nabi. Apa beda perbuatan dengan akhlak? Akhlak itu adalah perbuatan yang tidak lagi orang berpikir saat melakukannya. Tak mikir-mikir lagi. Di tepi jalan nampak orang susah, tolonglah Pak, belum makan dari pagi, langsung kasih. Itu namanya akhlak. Tolonglah Pak, belum makan dari pagi, tengok dompet, mikir dulu. Yang 100 sampai 50, itu belum akhlak. Akhlak itu tanpa berpikir, otomatis
spontan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi kalau nanti ada orang menyebut, disebutkan dalam hadis, apa hadis itu? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5 inilah yang disebut dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada tempatnya. Kalau ayat-ayat itu tempatnya dalam Quran. Di Quran itu ada namanya surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke An-Nas. Kalau hadis itu juga ada tempatnya. Ada namanya Sahih Al-Bukhari, ada namanya Sahih Muslim, ada namanya Sunan Abi Daud, ada namanya Sunan Nasai, ada namanya Sunan Tirmidzi, ada namanya Sunan Ibni Majah, ada namanya Sunan Musnad Ahmad bin Hanbal, ada namanya Sunan Ad-Darimi atau Musnad Ad-Darimi, ada namanya Muwatta Malik. Berapa kitab hadis itu Pak Ustaz? Banyak. Sebutkan lagi Pak Ustaz. Yang 9 itu aja lah, ingat-ingat. Lalu hadis yang kita kaji subuh ini di mana letaknya? Ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Itulah yang paling tinggi level hadis. Hadis ini yang mau kita kaji subuh ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Sepakat Imam Bukhari dengan Imam Muslim, maka ada satu istilah namanya muttafaqun alaihi. Sepakat Bukhari dan Muslim meletakkan hadis ini dalam kitab mereka, menunjukkan hadis ini amat sangat penting. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kutunjukkan kepada kamu, kuberitahukan kepada kamu akbar, paling besar, kabair, di antara dosa-dosa besar. Di antara dosa yang paling besar, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Kalau mau masuk neraka yang paling panas, lakukanlah ini. Apa itu ya Rasulullah? Ada 3 dosa terbesar di antara dosa besar. Inilah yang mau kita kaji subuh ini. Yang pertama, al-isyraku billah. Menjadikan ada yang lain disembah selain Allah. Namanya isyrak. Nama perbuatannya isyrak. Orangnya musyrik. Abu Jahal, Abu Lahab itu musyrik karena melakukan isyrak. Dia minta kepada selain Allah. Dia berkata ya Allah, tapi selain itu dia minta ya Lata, ya Allah, tapi selain itu dia minta ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Sedangkan kita diajarkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang baik-baik, yang bagus-bagus. Fad'uhu biha. Mintalah, panggillah Allah. Tak boleh meminta kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. 17 kali. Iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu was penasihat spiritual nasta'in. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Iyyaka na'budu wa tuyul nasta'in. Iyyaka na'budu wa nyiblorong nasta'in. Iyyaka na'budu wa sundil bolong nasta'in. Tahu juga Ustaz Somad ini hantu-hantu. Kau pikir aku kenal malaikat aja? Sejahat-jahatnya orang musyrik jahiliyah, dia masih menyembah Allah. Orang jahiliyah itu menyembah Allah. Hanya saja di samping menyembah Allah, dia menyembah Tuhan-Tuhan lain. Dibakar Nabi Tuhannya itu pada tahun 8. Pindah Nabi ke Madinah tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8. Masuk Nabi ke kota Makkah, dibakar Nabi semua Tuhan tu. Awalnya Tuhan, lama-lama jadi hantu. Dibakar Nabi semua Tuhan yang disembah oleh orang musyrik jahiliyah itu. Jumlahnya 360 Tuhan yang terbuat dari batu, terbuat dari perunggu, terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari kayu, dan ada yang terbuat dari tepung terigu. Dibuat Tuhan itu dari tepung terigu,
Diambil tepung terigu, dikasih minyak sapi, minyak samin, diadon, setelah itu dibuat besar-besar, setelah itu disembah, disembah, setelah disembah pas lapar cuil tuan. Itulah maka Sayyidina Umar pernah satu saat dia tersenyum. Kenapa kau tersenyum Umar? Ingat aku perbuatanku jahiliyah dulu. Ku buat Tuhan itu besar-besar. Kenapa? Siapa yang paling besar Tuhannya? Itulah. Banyak. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa itu? Azan zuhur. Macam-macam maghrib ku dengar gitu. Rupanya bulan Ramadan ini semua azan ini mirip macam azan maghrib. Tadi waktu siang mau diminum rasanya air sungai Musi, sungai Kapuas, sungai Batanghari, semua sungai Nil mau diminum semuanya. Tadi siang semua makanan ini mau ditelan. Tapi begitu 2-3 butir kurma, sunat ini Pak Ustaz, sunat 3 ini Pak Ustaz. Satu, silakanlah makan tapi jangan mempertuhankan makanan. Ada orang mempertuhankan makanan, ada. Saking takutnya tak makan sampai menghalalkan yang haram. Aku tahu nih korupsi Pak Ustaz, tapi kalau aku tak korupsi anakku tak makan. Mempertuhankan makanan, mempertuhankan jabatan, mempertuhankan atasan. Hayya 'alas shalah, panggilan Allah jam 12 siang zuhur, nyantai aja deh. Kau tak ke masjid? Sholat itu dibuat Allah waktunya panjang kali. Tapi kalau udah atasan menelpon, besok kau datang ke kantor ya siapa? Jam 7, 6.30 Pak. Jadi sebetulnya yang kau besarkan itu siapa? Allah atau atasanmu? Sholat bukan main lagi, angkat tangan, Allahu Akbar. Jam 3 sholat zuhur. Kata-katamu gombal, kata setan, kata malaikat. Oleh sebab itu maka betul-betullah kita ini la ilaha illallah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-minta kepada Allah. Kalau anakmu meninggal, Allah tidak sedang benci kepada engkau, tapi Allah ingin supaya hatimu tidak bergantung kepada anak. Anak Nabi Muhammad SAW, Al-Qasim meninggal, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal. Anak Nabi 6 meninggal ketika dia masih hidup. Kalau ayahmu meninggal, bukan Allah tak sayang kepadamu, tapi Allah ingin supaya hatimu hanya bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah membuat meninggal Abdullah, meninggal Aminah, tak ada tempat dia bergantung kecuali hanya Allah. Alam yajidka yatima fa'awa. Kau dulu yatim, tapi kau dilindunginya. Jangan buruk sangka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau terusir dari istana yang megah, supaya hatimu tak terikat kepada kekuasaan dan jabatan, sebagaimana terbuangnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tinggalnya di istana Fir'aun. Kau tinggal di istana mana? Istana Sultan Melayu. Kau tinggal di mana? Istana Kerajaan Pasundan. Kau tinggal di mana? Aku yang paling hebat. Di mana? Istana Fir'aun. Istana Fir'aun yang masih abadi sampai sekarang. Tiang-tiangnya terbuat dari batu-batu. Saking takjubnya orang Prancis, dibawanya tiang batu itu dari Mesir, diletakkan di tengah-tengah kota Paris, Prancis. Ustadz macam pernah aja ke Paris, hampir. Begitu mendarat pesawat, hampir menjijakkan kaki ke Eropa, tak bisa masuk, naik lagi, kena deportasi. Saking kan takjubnya orang Prancis, bagaimana bisa tiang besar ini diukir? Dibawa mereka pakai kontainer, naik kapal laut, menyeberang dari Mesir, menyeberang terusan Suez, mereka bawa ke Paris, Prancis. Dan mereka tidak hanya membawa batu-batu, patung-patung, mereka bawa mumi. Mumi itu apa Pak Ustaz? Kau tontonlah Mumi Return. Mumi, dibawa mereka mumi, dimasukkan ke laboratorium, diperiksa mereka berapa ratus ribu tahun umur mumi ini. Rupanya disitulah baru terbukti mumi yang ada itulah yang dulu mengejar-ngejar Nabi Musa di Laut Merah. Sampai ke tengah, Nabi Musa lepas, terkurung dia, mati. Inilah dia muminya. Lalu kemudian sampai berita itu kepada Musa Dayan. Musa Dayan, jenderal yang matanya buta sebelah,
macam bajak laut. Musa Dayan, panglima angkatan bersenjata Israel, mendengar ada mumi di Paris, Prancis, datang dia bersama beberapa jenderal pasukan Israel. Mereka suruh dokter-dokter itu keluar, tutup pintu. Begitu ditutup pintu, mereka tinju mumi itu. Kaulah yang dulu mengusir nenek moyang kami dari Mesir. Jadi orang Yahudi ini cerdas, tapi bodohnya luar biasa. Dendam kesumatnya sampai itu pun ditinjunya. Buku tentang itu ada saya simpan di rumah, saya beli di Mesir. Gambar sampulnya gambar mumi Fir'aun, bercerita di dalam tentang jasad Fir'aun yang ditinju oleh Musa Dayan dan anak-anak buahnya di Mesir. Didengar cerita itu oleh Anwar Sadat, presiden Mesir, setelah gugurnya Gamal Abdel Nasir. Lalu kemudian naik Anwar Sadat. Anwar Sadat mendengar berita itu. Kalau begitu, kata Anwar Sadat, pulangkan lagi mumi dari Paris. Dipulangkanlah lagi mumi dari Paris, diletakkanlah di museum di samping Sungai Nil, namanya Tahrir Square. Disitulah terbaring sekarang mumi itu. Masuk dalam kotak kaca, masuk ke dalam kotak kaca. Saya tengok dia dekat-dekat dari kotak kaca. Ini kotak kaca saya tengok, saya perhatikan hidungnya, matanya, kukunya. Pakai anduk aja dia, tak pakai baju, tak pakai celana, pakai anduk. Jadi kalau ada tetangga kita suka keluar rumah pakai anduk, itu mumi. Nanti sore, kau ini tadi ada disebut Ustaz Somad di Masjid Agung. Hah? Kenapa aku disebut Ustaz Somad? Kau mumi, kata dia. Mumi itu artinya ya mumi. Makanya anak-anak kita jangan diajarkan panggil mumi. Kalau nak panggil oma aja. Panggil umi pun bagus. Ini sekarang banyak anak-anak mumi gitu. Mumi itu hantu. Nanti saya manggil omaknya hantu. Kemana cerita kita tadi? Kenapa sampai ke Fir'aun? Sejahat-jahatnya Fir'aun tidak pernah syirik. Fir'aun tidak pernah menyembah Lata. Fir'aun tidak menyembah Uzza. Fir'aun tidak pernah menyembah pokok kayu. Fir'aun tidak pernah menyembah binatang. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu. Fir'aun tidak pernah syirik. Kenapa? Karena dia langsung mengatakan, akulah Tuhan. Lebih ngeri dari syirik lagi. Dia mengaku dirinya Tuhan. Jadi sekarang pun ada juga orang yang mengaku dirinya Tuhan. Kalau dia bisnis, dia berhasil, dagangnya untung, rumahnya besar, mobilnya mewah, datang petugas dari Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan datang minta zakat, mengutip zakat, apa kata dia? Ini semua hasil dari etos kerja saya. Ini karena saya manajemen waktunya bagus. Ini karena usaha saya. Baguslah kalau gitu Pak Fir'aun. Kalau gitu kami izin dulu Pak ya. Mantap penjelasan Bapak tadi. Apa? Kau bilang aku Fir'aun? Iyalah. Apa beda cakap kau dengan cakap Fir'aun? Kau kan yang berkata ana rabbukumul a'la. Rabb itu tiga. Rabb artinya mencipta. Rabb artinya merawat, menjaga. Rabb artinya memberi rezeki. Akulah yang menciptakan pekerjaan ini. Akulah yang merawat dan menjaganya. Akulah yang mengkasih kamu rezeki. Karyawan-karyawan, kalau bukan aku menggaji kalian, tak makan kalian. Kalau bukan aku yang mengasih kalian tunjangan, anak kalian tak bisa sekolah. Kalau ada bos-bos, direktur-direktur, atasan-atasan yang begitu ngomong di kantor, Fir'aun Bapak. Jangan kau bilang kuat-kuat, tadi pecatnya. Buat aja update status. Alhamdulillah baru saja mendengarkan pengarahan dari Fir'aun. Tapi perhatikan juga, jangan sampai ada dia di dalam FB-mu. Kalau ada, tengoknya, akulah ini gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ibu-ibu tak ada sholat subuh di Masjid Agung? Ada? Saya tahu. Cuman saya mau menunjukkan bagaimana orang Palembang, Sumatera Selatan memisahkan antara sop laki-laki dan sop perempuan. Di tempat lain, sop itu dipisahkan hanya dengan kain saja. Kain, itu pun kainnya di bawah pinggang. Macam mana? Pernah tak tengok masjid? Pernah tak tengok masjid? Satir hijabnya kain di bawah pinggang. Kalau mau pasang pakai kain sampai ke atas. Sampai masjid dipakai kain setengah tiang. Yang sop belakang itu pula anak lajang, yang di sop belakang anak gadis. Gitu deh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam di belakang. Amin. Inilah anak-anak muda. Tak betul. Oleh sebab itu dibuat dia supaya tak tahu yang paling belakang itu. Makanya sebaik-baik sop laki-laki depan, sebaik-baik sop perempuan yang ujung belakang. Kenapa?
Karena sop yang paling depan itulah yang paling jauh dari perempuan, dan sop perempuan yang paling ujung itulah yang paling jauh dari laki-laki. Tapi di Palembang itu sengaja dibuatkan tempat khusus perempuan. Saya pernah melihat masjid seperti ini cuma 2. Yang perempuannya tak nampak sama sekali ada tempat khusus. Pertama di Palembang, yang kedua di kampung saya sendiri. Kampung saya, tempat kelahiran emak saya. Di situ perempuan khusus ada tempat laki-laki, sebelah kanan juga dibuat perempuan. Jadi ternyata dulu mungkin mereka ngajinya sama, karena kitab yang dibaca juga sama. Kitab yang dibaca Sayrus Salikin, lalu kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada ulama Madinah namanya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman dari Madinah ini punya murid. Satu muridnya namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, satu lagi namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, satu lagi namanya Syekh Fulan Al-Bugisi. Satu Bugis, Makassar dari Sulawesi, yang satu Al-Banjari, Kalimantan, yang satu Al-Falimbani, Sumatera. Tiga-tiganya di Masjidil Haram. Pulang ketiga-tiganya naik perahu, dan disitulah singgah. Sebelum pulang ke Banjarmasin, singgah di Palembang ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, singgah dia kemari. Habis itu dari sini dia singgah ke Batavia. Waktu itu namanya bukan Jakarta, Batavia. Sampai di sana banyaklah kiblat-kiblat masjid itu yang tak tepat, diluruskannya arah kiblatnya dengan ilmu falak. Bukan macam sekarang, tentukan arah kiblat. Ini masjid kalian ini mengarahnya agak-agak ke Mesir ini, nyembah Fir'aun kalian ini. Habis setengah jam. Dari mulai setengah 6 sampai jam 6 kita baru bahas satu, yaitu syirik. Anak-anak kita jangan ajarkan syirik. Kalau kamu buka toko supaya lancar, pergi kau ke dukun, ambil apa namanya binatang yang kulitnya tajam bergulung-gulung, terenggiling. Ambil terenggiling, landak tajam. Ambil terenggiling, cari lidah terenggiling, dikeringkan, digantungkan di toko supaya orang datang membeli. Kenapa laris? Kenapa terenggiling dipakai? Karena terenggiling itu cari makan, tak perlu bergerak, tinggal dibukanya aja mulutnya. Begitu dibukanya mulutnya, berdatanganlah semut-semut, lalat-lalat, nyamuk-nyamuk. Sebagaimana terenggiling itu bisa membuka mulutnya, berdatangan semut-semut, lalat-lalat, nyamuk-nyamuk, serangga, begitulah pembeli-pembeli itu akan datang ke toko kau nanti. Tengok kerja setan. Disamakannya kita macam semut-semut. Kalau kau ingin orang malu, anak lajang mau minang anak gadis, lewat anak gadis, hai adik, mau tak nikah sama abang? Diam kau kucing kurap, cuy. Tersinggung, sakit hati, syirik, minta ke dukun. Kata dukun, kau cari tulang pukang. Kenapa pukang? Karena pukanglah binatang yang paling malu. Maka diambil tulang pukang, dimantra-mantra. Sebagaimana pukang ini malu, begitulah anak gadis yang mengejek kau itu nanti malu sampai tua tak berlaki. Kerja siapa nih? Kerja setan. Bekerja sama dia dengan setan. Di dompetnya ada tulisan MOU, Memorandum of Understanding Between Me and Setan. Dukun-dukun, hai anggota ID, tersinggung dokter, Ikatan Dukun Indonesia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena dukun juga akan mati, meninggal dunia, syirik. Syukur-syukur kalau sebelum mati dia minta ampun kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pergi ke dukun, sampai di rumah dukun batuk, mati. Tak sempat bertobat, tak sempat mandi tobat, tak sempat sholat sunat tobat, mati di rumah dukun. Di akhirat satu sel kau sama dukun. Neraka jahanam tempat. Makanya minta ampun kepada Allah daripada dosa syirik. Insya Allah kita semua ini udah lepas dari syirik sudah. Makanya ikuti kajian sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Begitu anak-anak kita diajarkan pakai irama, karena dengan irama itu dia mengingat. Ibu-ibu menidurkan anaknya juga itu wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Menjadi doa bagi anaknya, dibacakan di rumah, menjadi doa sehingga dijauhkan dari bisikan setan. Orang sekarang menidurkan anak yang dinyanyikan lagu pulang-pulang berbadan dua. Baliklah anaknya hamil 3 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syirik. Yang kedua, uquq.
uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dulu saya sangka kalau sudah meninggal orang tua itu nanti sebulan setahun sakitnya hilang. Rupanya baru saya sadar sakitnya tidak hilang-hilang. Makanya kalian anak-anak muda, kalau emak kalian masih hidup, kalau ayah kalian masih hidup, nanti sore kalian belikan makanan buka puasa sesuai duit kalian. Mereka tak minta kalian belikan gelang emas. Mereka tak ada minta kalian buatkan rumah besar. Mereka hanya senang kalau kalian senangkan hatinya. Ditengoknya kalian sore pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Oh lah senang hati dia nengok kalian. Kalau masih hidup dia senangkan. Kalau dia sudah meninggal, ya Rasulullah ummi matat, makku meninggal dunia. Apa tasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai tak pahala sedekahku ini. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Beri air minum. Saya biasa kalau sudah ceramah cerita tentang beri air minum, tak lama sudah itu datang air minum. Ini saya kasih tahu supaya jangan jamaah mengasihkan air minum. Kau kasih air minum sebotol. Kemarin saya sholat di masjid, di belakang masjid ada kulkas, tapi kulkasnya tidak sampai beku, cuman air dingin saja. Siapa yang mau masuk ke dalam, tinggal ambil air minum. Kan bagus sedekah. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Waalaikumsalam. Saya mau sedekah Pak. Berapa juta? Sedekah kulkas 1. Bagus. Datang orang haus, minum dia. Buat situ. Wakaf untuk almarhumah emak saya. Begitu kalau sayang orang tua. Ceramah saya di Banjarmasin, di depan rumah bapak, di luar pagar ada freezer besar, kira-kira 2 kali AC, itulah besarnya. Ada gelas di luar, gelas kaleng diikat pakai gembok, takut dibawa disangka barang bekas. Wakaf, semua orang yang haus akan minum. Di Mesir itu kalau kita pergi mancing di tepi sungai Nil, di tengah sawah, di tengah kebun-kebun, maka di situ ada gentong besar yang terbuat dari tanah liat, tembikar kata orang Melayu. Haus kami, waktu kami mancing di sungai Nil, haus betul. Lalu kemudian kami tengok, oh ada air, ambil minum. Oh, begitulah mereka bersedekah air minum. Sejuk sekali air di Mesir ini, padahal di tengah gurun pasir, panas. Kenapa sejuk? Kami tengok dalam tembikar, rupanya lumutnya tebal betul. Tak pernah dibersihkan. Anak-anak katak pun banyak dalam. Patutlah sejuk. Maka zaman sekarang kita jangan lagi bersedekah air dalam tembikar, tapi cukup datang ke pesantren, Pak Kiai, berapa sumur bor yang bisa dibangun? Berapalah harga buat sumur bor? Di Palembang berapa pasaran harga sumur bor? Hah? 200? 2.100.000? 1.200.000? Nah, karena udah lama berkawan 1.300.000 saja lah. 1.300.000? 1.300.000 Pak. Satu sumur bor di Palembang 1.300.000. Maka ini mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum Pak Kiai, Tuan Guru, ya. Berapa santri di sini? Ada 3.000 Pak Ustaz. Oh banyak ya. WC-nya berapa? 3. Oh, ngantrinya mereka pagi itu. Gimana? Ada yang tertahan, ada yang tak tertahan, ada yang terlepas. Hah? Kau wakafkan WC, tempat wudhu sekalian. Itu luar biasa untuk almarhumah. Jalan-jalan orang kaya sore-sore naik mobil nengok baleho, pembebasan tanah pembangunan masjid 1 meter hanya 500.000 saja. Berhenti. Catat nomor. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul kalian pengurus mau pembebasan masjid ini? Ya. 1 meter berapa? 500.000. Saya 100 meter. Mantap. Bapak mau transfer? Nantilah, niat aja dulu. Namal a'malu binniyat. Transfer lah. Betul-betul lah ini jamaah PHP, memberi harapan palsu. Kalau masih hidup dia cium tangannya, peluk badannya, belikan kain, belikan sajadah, dipakainya kainmu, dibentangnya sajadahmu, mengaji dari tengah malam. Oh, itulah nikmat yang paling besar. Tak ada doa yang paling mustajab. Apalagi ini bulan Ramadan, di akhir Ramadan, di ujung Ramadan, kalau masih hidup. Jadi jangan kau ejek orang ziarah di akhir Ramadan. Dia sedang rindu sama orang tuanya. Dia kemarin pakai narkoba, mabuk, sakau. Di akhir Ramadan dia tobat, ziarah dia. Pas sedang ziarah, itulah kau datang. Ya akhi, ziarah di akhir Ramadan itu bid'ah. Aku mabuk 20 tahun tak ada kau bilang bid'ah. Aku baru tobat pagi tadi. Sekarang aku ziarah kau bilang bid'ah. Inilah sama kau gitu. Kalau masih hidup dia, jangan kalian lawan.
Dengan orang tua itu jurusnya 3 aja anakku. Pertama, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Apapun kata dia, diam. Jangan lawan, karena kalau lawan kau menyesal. Kalau saya balik, masuk saya ke rumah mak saya, apapun kata dia, saya diam. Dia kan orang sudah tua, 70 tahun. Lama-lama dia berhenti. Pas dia berhenti, ada lagi. Peluk balik. Kalau kau lawan, mungkin kau menang, mungkin kau hebat, tapi nanti lama-lama kau menyesal. Dan menyesalnya tak bisa dijemput. Kalau kata orang Melayu, risau hati tak tahu di mana mau dialamatkan. Sesudah dia mati, barulah kau mencakar dinding. Oh mak, pernah tak nengok orang maknya mati mencakar dinding? Itu penyesalan yang mendalam. Tak bisa dijemput balik. Tapi kalau kau buat baik, punya duit bawa umrah, duit banyak pergi haji, kau senangkan hatinya, andai belum bisa menyenangkannya, prinsipnya satu saja, jangan kau susahkan. Kalau kau bisa membahagiakannya, jangan kau sempitkan hatinya. Dia udah meninggal Pak Ustadz, ziarah ke makamnya, jangan sampai lalangnya setinggi tegak. Bangun tengah malam, baca Yasin, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebesar buah keras, tai kau dimakan. Itu cakap emak saya dulu. Saya dengar sampai sekarang. Sebesar buah keras, tai kau makan. Kenapa gitu mak? Setiap anak-anak nih, itu emaknya memakan taiknya sebesar buah keras. Tahu buah keras? Buah keras untuk menggulai sebesar itu. Macam mana pula emak makan taik sebesar buah keras? Dia sedang mencebok anaknya. Dia sedang mencebok, dia sedang makan enak. Pas sedang makan enak, cerip anak itu berak. Diceboknya, habis ceboknya kurang-kurang bersih kan, makan dia lagi. Sehari segini, sehari segini, sehari segini. Anak itu besar 5 tahun, 10 tahun. Satu anak itu sebesar buah keras taik dimakannya. Tapi begitu besar sombongnya minta ampun. Padahal kalau dia mau dicekiknya waktu mati. Cuman orang tua ini kan cakapnya tak kasar. Udah berdiri gini mau foto, mau foto. Ustaz Somad udah berfoto, diri. Ada mak-mak tua situ. Apa kata bininya? Mak, pinggir bentar ya mak, kami mau foto keluarga. Oh, mak, hancur hati. Dalam hati saya, aku kalau hidup mak aku pegang mungkin tak lepas. Jadi halaunya pula mak. Mak, pergi bentar sana, kami mau foto keluarga. Mau saya mengamuk, takut saya tak jadi berfoto tadi. Nanti kalau ada keluarga, jangan kalian buat begitu. Kan banyak tukang foto itu bisa mengcrop. Tak pandai mengcrop, mari saya ajarkan. Gini cara mengcrop. Mengcrop foto tak tahu. Kenapa orang tua ini dihalau? Gimana perasaan dia waktu pergi? Senangkan hati. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maka dosa yang tak terampuni, na'udzubillah. Peminum khamar boleh jadi di dunia ini bahagia, tapi di akhirat dia kena. Tapi durhaka kepada orang tua akan dituntut di dunia, mendapat di akhirat. Berlinang air mata, berenang dalam kesusahan, tak akan pernah mengicap kebahagiaan. Bagi yang sudah meninggal dunia, tak ada cara lain kecuali berpuasa sampai pahala. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa orang tuanya, soma'an waliyuhu, puasa dia, dihadiahkannya pahala puasanya sampai. Kenapa Ustaz buat suaranya tinggi? Kalau suaraku rendah nanti aku menangis, pengajian ini berhenti. Maka dibuat suaranya tinggi. Salat, selepas salat tengah malam kau berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswaahu. Tak pandai ku bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Melayu. Jadikan kuburnya istana-istana yang megah ya Allah, jauhkan dari azab ya Allah, sebagaimana dia sayang kepada aku. Berapa kali dia tak tidur malam gara-gara tangismu? Pernahkah kita bertanya berapa hari kita menangis? Ustaz memangnya pernah tanya? Pernah. Waktu hidup dulu saya tanya, mak aku dulu waktu kecil menangis mak. Iya. Berapa lama aku menangis? Dari mulai subuh sampai subuh. Berapa lama? 7 bulan. Patutlah suara saya tak habis-habis ceramah. 7 bulan kata dia saya menangis dari subuh ke subuh. Tidur sedikit, nangis lagi. Tidur sedikit, nangis lagi. Berapa kali dia tak jadi pergi undangan gara-gara udah bagus pakaiannya tak jadi. Berapa kali dia tak jadi berganti baju hari raya gara-gara kita. Berapa kali dia dihalau dari tempat yang mulia gara-gara kita meraung di situ. Orang semua tajam semua biji mata orang menengok dia. Pernah kita pikirkan itu? Uququl walidain. Yang terakhir, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Apakah saudara melihat peristiwa ini? Betul Pak Hakim, berani anda bersumpah demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, saya bersaksi, saya melihat dengan nyata. Padahal dia sudah dibayar kong kali kong kompromi. Kalau kau mau, nanti ku bayar
kesaksian palsu hanya untuk semeter tanah, hanya untuk emas dan perak, hanya untuk 1, 2, 3 pintu ruko, kau bersaksi palsu, maka sudah jatuh dalam dosa besar. Maghrib di Palembang jam berapa? Hah? Jam 1? 18:01. Oh, udah masuk sholat isyraq. 18. Gitu cara ngukur sholat isyraq. Jadi kalau maghribnya jam 6:01, maka jam 6:01 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Tadi kata Ustaz Somad, dosa besar isyraq. Sekarang sholat sunat isyraq. Yang dosa besar isyraq pakai kaf, isyraq. Yang sholat sunat isyraq terbit matahari, isyraq. Isyraq. Dalam. Kalau payah nyebut qaf, banyak minum cukup. Sunat isyraq 2 rakaat. Tapi ada yang bilang syuruk Pak Ustaz. Waktunya namanya syuruk. Syuruk. Nama salatnya isyraq. Ingat itu, nama waktunya syuruk. Nama salatnya isyraq. Balik ke rumah, syuruk isyraq, syuruk isyraq, syuruk isyraq, syuruk isyraq. Sampai ke rumah, Bang, tadi ku dengar Ustaz Somad menjelaskan, cuman aku agak-agak putus tadi connecting internetnya. Apa kata dia? Nama waktunya isyraq. Nama sholatnya syuruk. Oh iya. Yang datang lupa, yang mendengar tak ingat. Itu sunnatullah, itu manusia. Kalau tak lupa-lupa terus, itu namanya laptop. Kalau ingat terus tak lupa-lupa, itu namanya smartphone. Smart, cerdas. Phone, handphone. Smartphone, handphonenya cerdas. Yang punya bodoh. Apa tak cerdas? Handphone itu cerdas. Handphonenya cerdas. Asal masuk waktu, azan dia. Asal masuk waktu, azan dia. Yang punya itu mematikan. Asal dengar azan, apalah hidup terus saja. Apalah hidup terus saja. Jadi saya khawatir nanti di akhirat itu banyak handphone yang masuk surga. Ya, nauzubillah. Jadi jangan sampai kita terjebak pada saksi palsu. Kesaksian palsu. Hai kepada seluruh jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Apa pula baik dia korupsi? Dia makan haram. Belum pernah saya memberikan kesaksian palsu. Tapi ada ulama meninggal, tak diminta. Saya mengatakan, aku Abdul Somad bersaksi selama berkawan dengan orang ini, tak pernah menyakitkan hati, istiqamah salat berjamaah. Aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini baik. Boleh kita memuji orang? Ya, ketika lewat jenazah, sahabat memuji, orang baik, orang baik, orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhadaullah alal ard. Kalian saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Tapi saksinya jangan direkayasa. Tentang pejabat orang kaya meninggal, dipanggil lah, hai semua jamaah, apakah ini baik? Baik. Untung saya tak ada di situ. Kalau saya ada, apakah ini baik? Belum tentu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Sah. Gimana saksi? Sah. Gimana saksi? Sah. Sebenarnya saksi dalam acara pernikahan ini adalah kita semua yang hadir. Tapi menurut Kementerian Agama, aturan perundang-undangan Republik Indonesia, maka yang membubuhkan tanda tangan hanyalah kedua saksi ini saja. Kalian yang hadir dalam akad nikah itu tahu bahwa anak ini lahir bulan Maret, bapaknya nikah bulan Januari. April, Mei, Januari. Padahal dalam fikih 6 bulan masa paling cepat orang bisa hidup. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini. 2 tahun disusukan. 2 tahun disusukan berapa bulan? 12 tambah 12 24 bulan. Kata dia salasuna syahra. Mengandung dan menyusukan 30 bulan. Menandung, menyusukan 30 bulan. Mengandung, menyusukan 30 bulan. Menyusukan 2 tahun, 12 tambah 12 24. 30 kurang 24 6 bulan. Memang kalau lapar payah ngitung memang. 30 bulan kurang 24 6 bulan. Kenapa disebut di situ masa mengandung dan menyusukan 30 bulan? Karena janin bisa hidup keluar itu masa paling singkat 6 bulan. Jadi kalau ada pengantin baru nikah Januari, lahir anaknya 1 Juli, tak dapat kita pastikan anak ini hasil zina. Bisa jadi dia memang yang 6 bulan. Bibit unggul 6 bulan keluar. Cepat dia. Pas ditanya, "Oh, kenapa cepat betul keluar?" Tak sabar aku lama kali dalam kerja.
Tapi jelas-jelas 3 bulan, mana pula ada janin bisa 3 bulan hidup. Jadi kenapa nih bisa hidup? Berarti ini hasil dari kertas yang sudah dicoblos sebelum pilkada. KPU tidak mengakui ini. KPU aja nggak mengakui. Kenapa kamu bersaksi mengatakan sah? Maka saya jarang datang akad nikah, kecuali diundang dan saya kenal tahu betul kapan. Kalau cuma datang-datang aja, ngapain kita jual persaksian kita hanya karena semangkok mie ayam? Kalau masuk neraka ya agak mahal sedikit lah, 2 miliar. Iya kan? Iya pula. Hanya sekedar persahabatan, hanya sekedar kenal baik, mau hadir akad nikah dan mau bersaksi. Persaksianmu adalah persaksian palsu, guys. Ini penting ini. Kalau tidak kita nanti terjebak pada saksi-saksi palsu. Ketika engkau mengambil paku dan kau cobloskan ke kertas, saat itu kau sedang bersaksi dan berkata, bagusnya mic kecil ini. Kalau tahu bagus, kenapa lo ku pegang ini dari tadi? Sangat tak hidup. Kena prank saya di Palembang. Itulah pelajaran akan datang Abdul Somad. Coba dulu. Nah, sepele. Tentang mic ini kecil, sepele. Pegang dari tadi. Habis sejam megang mic. Ambil kertas, dicobloskan paku, maka sesungguhnya itu adalah kesaksian. Aku bersaksi, orang ini layak menjadi bupatiku, wali kotaku, gubernurku, presidenku, anggota dewanku, dewan kabupaten, dewan kota, dewan provinsi, DPR RI, DPD. Kita sedang memberikan kesaksian di hadapan Allah. Ini bukan sekedar menyoblos. Tak perlu kita bahas panjang karena masih lama pilkada. Tapi video ini perlu diingat oleh jamaah. Itulah dosa besar. 3 dosa besar kita kaji. Apa yang disampaikan Ustaz Somad di Masjid Agung subuh tadi? 3 dosa besar. Apa yang 3 itu? Ngantuk betul aku. Ustaz itu pun kadang-kadang nampak aku 3. Ya, tak usah ragu, tak usah sedih. Insya Allah rekamannya ada kamera-kamera yang merekam. Tapi ada ulama yang tidak mengakui ada dosa besar, ada dosa kecil. Kata dia tak ada dosa besar, tak ada dosa kecil. Semuanya dosa besar. Karena bukan dilihat pada perbuatannya, tapi dilihat di mana kita melakukannya. Walaupun perbuatan itu kecil, tapi dilakukan di depan orang besar, maka dia menjadi besar. Perbuatan kecil dilakukan di depan orang besar, maka menjadi ngupil. Ngupil. Ngupil itu perbuatan besar apa kecil? Kecil. Kalau ada orang ngupil, ada yang terganggu hidung dia. Ada orang ngupil lalu hidung kita ada. Ngupil itu tidak merugikan siapa-apa. Andai mengupil kita satu provinsi Sumatera Selatan, rugikah Indonesia? Tidak. Kita sepakat bahwa ngupil itu perbuatan kecil. Oke? Ngupil perbuatan kecil. Tiba-tiba ada anak muda dari Palembang diundang ke Istana Negara mendapat penghargaan Pemuda Kreatif 2021. Amin. Disorot oleh 25 TV swasta. Saat sedang presiden memberikan kata sambutan, dia kira-kira masalah ini jadi besar atau kecil? Kenapa dia besar? Masalah kecil dilakukan di hadapan. Kalau ngupil menjadi besar karena dilakukan di depan penguasa, bagaimana dengan dosa yang kau anggap kecil dan kau lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa untuk update status pagi ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.